Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Sejarah untuk bab kolonialisme dan imperialisme. Kita lanjut ke soal nomor 1. Dari soal SBMPTN tahun 2020. Tujuan Insinyur Soekarno menulis Indonesia Menggugat pada tahun 1930 adalah A. Mengajak rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. B. Membuktikan proses penjajah Belanda sangat merugikan dan harus segera diakhiri. C. Mengajak partai-partai politik bersatu dan berjuang bersama untuk mengusir penjajah Belanda. D. Menunjukkan bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda tidak sesuai dengan politik etis. E. Memberi pedoman tata kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia setelah merdeka. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A. Mengajak rakyat Indonesia mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Buku tersebut menunjukkan kemarahan Soekarno kepada Belanda, maka beliau mengibaratkan rakyat marah sebagai reaksi dari rakyat yang dalam batinnya telah merdeka. Tujuan pidato tersebut adalah mengajak rakyat mengangkat senjata melawan Belanda. Selanjutnya soal nomor 2, dari soal SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Didirikan oleh para calon dokter Indonesia. 2. Dipelopori oleh orang Jawa. 3. Melahirkan beberapa tokoh besar Indonesia. 4. Merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena Budi Utomo A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah D. 4 saja. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia. Selanjutnya soal nomor 3. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Salah satu alasan diberlakukannya sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870 adalah A. Indonesia merupakan negeri yang sangat subur. B. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani. C. Anggaran kerajaan Belanda mengalami defisit. D. Pemerintahan Belanda sedang mencoba kebijakan baru. E. Untuk membiayai administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah A. Indonesia merupakan negeri yang sangat subur. Lanjut ke soal nomor 4. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles selama berkuasa di Indonesia dimaksudkan untuk A. Memberi kekuasaan penguasa dalam memerintah. B. Merangsang rakyat Indonesia untuk giat bekerja. C. Mengambil pajak melalui barang. D. Mengurangi kekuasaan bupati. E. Mempermudah pengaturan pembayaran pajak. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah B. Merangsang rakyat Indonesia untuk giat bekerja. Sistem yang diterapkan oleh Raffles adalah pembebanan pajak dalam bentuk pembayaran sewa tanah, agar penduduk atau rakyat Indonesia bisa memenuhi pembayaran pajak tersebut. Maka, Raffles memberi tanah kepada rakyat sebagai hak milik dengan cara mengurangi kekuasaan bupati. Maksud Raffles dengan pemberian hak tanah tersebut agar rakyat dapat terangsang untuk bekerja keras karena merasa tanah yang digarapnya milik sendiri. Dengan demikian, rakyat dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya soal nomor 5. Dari soal SBMPTN tahun 2019. Perhatian Belanda dialihkan ke wilayah Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa A. Jerman, B. Spanyol, C. Portugis, D. Inggris, E. Prancis. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 5, jawaban yang betul adalah D. Inggris.
Inggris pernah menduduki Banjarmasin pada tahun 1810. Kemudian diserahkan lagi kepada Belanda pada tahun 1817. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada awal abad ke-19, perhatian Belanda dialihkan ke wilayah Kalimantan karena khawatir dikuasai oleh bangsa Inggris. Lanjut ke soal nomor 6 dari soal SBMPTN tahun 2019. Salah satu strategis dalam sistem konsentrasi sel-sel yang diterapkan Belanda dalam Perang Aceh pada abad ke-19 adalah A. Memakmurkan daerah-daerah yang telah dikuasainya. B. Memiskinkan daerah-daerah yang telah dikuasainya. C. Membumi hanguskan daerah-daerah yang telah dikuasainya. D. Menjadikan bangsawan Aceh sebagai bawahan Belanda. E. Mengkristenkan penduduk di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 6, jawaban yang betul adalah D. Menjadikan bangsawan Aceh sebagai bawahan Belanda. Strategi yang diterapkan Belanda dalam Perang Aceh pada abad ke-19 adalah menjadikan bangsawan Aceh sebagai bawahan Belanda. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2019. Berikut adalah beberapa kata yang memperlihatkan dampak budaya kehadiran bangsa Portugis di Indonesia. A. Kemeja, ketel, dan minggu. B. Meja, kursi, dan lemari. C. Lemari, kursi, dan pohon. D. Pohon, meja, dan kemeja. E. Sepatu, kemeja, dan meja. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah E. Sepatu, kemeja, dan meja. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2019. Pegawai VOC yang meneliti flora dan fauna pada akhir abad ke-17 di kawasan Maluku adalah A. Rumhius, B. Nieuwenhuis, C. De Graaf, D. Van Gons, E. Jung Hun. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 8, jawaban yang betul adalah A. Rumhius. Pegawai VOC yang meneliti flora dan fauna pada akhir abad ke-17 di kawasan Maluku adalah Rumhius. Selanjutnya ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2019. Kamp tahanan Boven Diogoil dibangun pada tahun 1927 oleh pemerintah Hindia Belanda setelah terjadinya pemberontakan oleh salah satu organisasi politik pada tahun 1926, yaitu APNI, BPKI, CISDV, DPSII, Gerindo. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 9, jawaban yang betul adalah BPKI. Kamp tahanan Boven Diogoil dibangun pada tahun 1927 oleh pemerintah Hindia Belanda setelah terjadinya pemberontakan oleh PKI pada tahun 1926. Selanjutnya soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018. Ditangkapnya Soekarno pada Desember 1929 oleh pemerintahan Belanda berdampak pada pembubaran Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebab Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional Indonesia atau PNI tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Tangkapnya Soekarno pada Desember 1929 oleh pemerintahan Belanda berdampak pada pembubaran Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebab Soekarno tidak menginginkan Partai Nasional Indonesia atau PNI tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 10, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Setelah Soekarno ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929 berdampak pada pembubaran PNI, dan Soekarno tetap ingin agar PNI tetap berdiri dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2018. Tujuan hak ekstirpasi yang dilakukan oleh VOC di Maluku adalah A. Menjaga agar harga cengkih tetap stabil di pasaran dunia. B. Menjaga agar pengangkutan cengkih dan Maluku ke Batavia tetap aman. C. Menjaga penanaman cengkih oleh petani sesuai dengan jenis yang dianjurkan. D. Menjaga wilayah penanaman cengkih aman dari invasi bangsa Eropa lain. E. Menjaga keberlanjutan penanaman cengkih di Maluku. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah A. Menjaga agar harga cengkih tetap stabil di pasaran dunia. Ekstirpasi adalah penebangan sebagian pohon atau tanaman rempah-rempah seperti cengkih yang dilakukan oleh VOC di Maluku dengan tujuan untuk menjaga agar harga rempah-rempah seperti cengkih tetap stabil di pasaran dunia. Selanjutnya soal nomor 12 dari soal SBMPTN tahun 2018. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels pada tahun 1808 sampai 1811 adalah A. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. C. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. D. Ditariknya Dendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jensen. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran oleh rakyat Indonesia terhadap Dendels. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah B. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Dampak negatif adanya sistem sewa tanah yaitu terjadinya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta pihak yang tidak sanggup menyewa tanah. Selanjutnya soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2018. Pemberontakan komunis di Indonesia pada tahun 1926 menyebabkan terjadinya penindasan terhadap pergerakan nasional oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sebab setelah pemberontakan, puluhan ribu pengikut dan simpatisan PKI ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke Digul, Papua. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk soal nomor 13, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926 menyebabkan terjadinya penindasan terhadap pergerakan nasional oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga merugikan pergerakan nasional. Bagi PKI sendiri, banyak pengikut dan simpatisan PKI ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke Boven Digul, Papua. Selanjutnya soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2018. Faktor penyebab bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera untuk mencari sumber rempah-rempah adalah A. Langkanya komoditas rempah-rempah di pasaran Eropa. B. Adanya persaingan perdagangan dengan Inggris. C. Terputusnya hubungan perdagangan dengan Portugis karena dikuasai oleh Spanyol. D. Terputusnya hubungan perdagangan dengan Spanyol akibat perang selama 80 tahun. E. Adanya penemuan baru dalam bidang navigasi di Belanda yang memperlancar pelayaran. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah C. Terputusnya hubungan perdagangan dengan Portugis karena dikuasai oleh Spanyol. Faktor penyebab bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudera untuk mencari sumber rempah-rempah adalah karena terputusnya hubungan perdagangan dengan Portugis karena dikuasai oleh Spanyol. Belanda biasanya mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon atau ibu kota Portugis. Oleh karena itu, Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera. Soal yang terakhir, soal 15 dari soal SBMPTN tahun 2018.
Syarikat Islam pernah disusupi oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia, sebab Syarikat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto berkembang sangat pesat. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Syarikat Islam pernah disusupi oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia, sehingga muncullah Syarikat Islam Merah. PKI ingin memperluas pemahamannya dengan cara melakukan infiltrasi terhadap Syarikat Islam karena ada kesamaan tujuan. Syarikat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto berkembang sangat pesat karena keanggotaannya tidak terbatas pada masyarakat Jawa dan Madura saja, dan pergerakannya bukan hanya di bidang ekonomi saja. Jadi untuk nomor 15, jawabannya yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal SBMPTN untuk bab Masa Islam di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.